Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan soleha, apa kabarnya hari ini? Baik semua ya? Alhamdulillah. Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa pula semangat dalam belajar menuntut ilmu pengetahuan. Karena menuntut ilmu pengetahuan itu adalah hal wajib bagi kita sebagai muslim ataupun muslimah. Minal mahdi ilal lahdi, dari lahir sampai mati. Pertemuan hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Khusus kelas 4. Anak-anakku yang soleh dan soleha, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita buka dengan pembacaan doa. Semoga dengan apa yang kita akan pelajari nanti bisa membawa keberkahan bagi kita dan bagi orang lain di sekitar kita. Berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kami ridho bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku dan sebagai agamaku, serta Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah terhadapku ilmu serta berikanlah aku pengertian yang baik. Anak-anakku yang soleh dan soleha, pada bab 1 kita akan belajar mengaji dan mengkaji Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dan hadis tentang keberagaman. Sebelum itu, sebelum masuk pada materi, kita harus tahu tujuannya apa. Jadi tujuan pembelajaran hari ini. Jadi setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, diharapkan nanti kalian bisa membaca Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dengan tartil. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa menjelaskan pesan pokok Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dengan baik. Ini adalah peta konsep pembelajaran kita hari ini. Kita akan belajar Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dan hadis tentang keberagaman. Jadi di sini ada 4. Setelah belajar, nanti kita diharapkan kalian itu bisa membaca, memahami, dan yang ketiga bisa menulis, dan yang keempat bisa menghafal Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, coba kalian perhatikan gambar ini. Pada gambar ini bisa kalian perhatikan. Di situ ada anak-anak yang lagi asik belajar Al-Quran. Nah, apakah kalian juga belajar Al-Quran seperti mereka? Belajar Al-Quran
itu hukumnya wajib bagi kita. Entah kalian mau ngaji di rumah, di musola, di masjid, jadi kita harus belajar. Karena apa? Karena kata Rasulullah, sungguh beruntung bagi kalian yang mau belajar Al-Quran. Karena sebaik-baiknya umat adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Bukan hanya itu, orang yang membaca Al-Quran itu akan dibalas setiap hurufnya dengan 10 kebaikan. Nah, sesuai sabda Nabi, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanah bi'asri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Rawahu at-Tirmidzi an Abdillah ibn Mas'ud. Yang artinya, siapa saja membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapat satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan itu dilipatkan kepada 10. Misalnya, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Akan tetapi, alif itu satu, lam satu, dan mim satu huruf. Jadi tiap hurufnya itu satu kebaikan. Satu kebaikan dilipat gandakan jadi 10. Ya, kita lanjut. Membaca Al-Quran surah Al-Hujarat ayat 13. Perhatikan ya. Bapak baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Bapak ulangi. Ya ayyuhan nasu. Bapak ulangi lagi. Ya ayyuhan nasu. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Bapak ulangi lagi. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Sekali lagi.
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. Nah, kita lanjut. Inna akramakum indallahi atqakum. Kita ulang lagi. Inna akramakum indallahi atqakum. Sekali lagi. Inna akramakum indallahi atqakum. Kita lanjut. Innallaha alimun khabir. Kita ulang lagi. Innallaha alimun khabir. Sekali lagi. Innallaha alimun khabir. Itu cara bacanya. Nah, jadi kalau kita belajar Al-Quran, kita harus membaca dengan mengulang-ulang agar supaya kita lancar, kita bisa menghafal. Nah, sekarang kita baca keseluruhannya lagi seperti di awal tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Bagaimana? Bisa ya membacanya ya? Nah, jadi membaca itu harus dibiasakan. Biar lancar, biar fasih, biar hafal. Kalau perlu minta bimbingan sama kedua orang tuanya kalau di rumah. Kalau di musola sama ustadz-ustadznya. Di masjid sama biasanya ustadz di situ. Jadi belajar Al-Quran itu tidak hanya di sekolah saja. Dari banyak tempat untuk belajar Al-Quran. Dalam belajar Al-Quran tentu tidak lepas dari ilmu tajwid. Jadi kalian itu juga perlu belajar tajwid. Apa tujuannya? Itu supaya dalam membaca Al-Quran itu kita terhindar dari kesalahan-kesalahan yang bisa merubah makna daripada Al-Quran itu sendiri. Anak-anakku yang soleh dan soleha, mungkin ada pertanyaan dari kalian semuanya, kenapa kok di dalam surah Al-Hujarat ayat 13 ini ada nomor 1 sampai ada nomor berurutan dari 1 sampai 34. Nah, ini sengaja Bapak kasih nomor supaya memudahkan kalian dalam memahami Quran surah Al-Hujarat ayat 13. Ini adalah tanda bahwa di sini bacaan-bacaannya sesuai dengan tajwidnya. Contohnya nomor 1, ya itu dibaca panjang sekitar 2 sampai 5 harakat. Itu bacaan
mad jaiz munfasil. Kenapa? Karena mad tabi'i berada dalam satu kalimat menghadapi hamzah yang ada di kalimat lain. Nah, seperti itu. Jadi itu dibaca panjang. Yang kedua, itu adalah al-syamsiyah. Al itu dibagi menjadi dua, al-syamsiyah dan al-qamariyah. Al di situ alif dan lam itu tidak terbaca nanti. Karena sudah ketemu dengan apa? Non tasdid. Huruf syamsiyah. Jadi cara bacanya huruf lam dimasukkan ke huruf non. Lamnya enggak terbaca. Ayyuhan nasu. Seperti itu. Dan nomor 3 itu adalah bacaan mad tabi'i atau mad asli. Cara bacanya panjangnya 2 harakat. Nah, nomor 4 itu idgham, bacaan idgham. Inna atau kunna musyaddad. Cara bacanya ditahan serta dengung. Jadi ketika membaca in mau masukkan non itu ditahan dan dengung. Inna ketemu dengan huruf mat lagi, alif. Maka di situ bacaan mat tabi'i. Perlu diketahui mat itu ada 3, alif, waw, ya. Jadi kalau ada huruf ketemu dengan huruf mat, nah ini huruf matnya itu tidak berharakat, maka huruf itu dibaca panjang. Seperti tadi, ya di depan. Nomor 1, nomor 3. Nah, jadi nomor 5 ini sama. Nah, juga bacaan mad tabi'i. Baca 2 harakat. Lanjut, nomor 6 itu adalah qalqalah. Ini huruf qaf itu termasuk huruf qalqalah. Namanya qalqalah sughra. Qafnya barisnya itu mati. Jadi bacaannya harus mantul. Khalaqa. Gitu. Khalaqa. Khalaqnakum. Nanya itu dibaca panjang. Itu juga sama dengan nomor 5, nomor 3. Itu bacaan mat. Panjangnya 2 harakat. Nomor 8. Nomor 8 itu idgham mutamatsilain atau idgham mislain. Atau juga dikenal dengan idgham mimi. Mim mati ketemu dengan mim. Cara bacanya yaitu mim mati dimasukkan ke huruf mim yang kedua. Ini bacanya ditahan dengan dengung. Khalaqnakum. Gitu. Ya, kita lanjut nomor 9, non mati ketemu zal. Nah, itu bacaan ihfa. Nomor 9 itu adalah bacaan ihfa awsad. Bagaimana cara bacanya ihfa awsad? Yaitu membacanya ditahan serta dengung. Condong ke huruf M. Min zakarin. Lanjut nomor 10. Nomor 10 itu
itu tanwin ketemu dengan waw. Jadi dalam ilmu tajwid itu apabila ada nun mati dan tanwin ketemu dengan huruf waw, maka dibaca idgham biwunnah. Idgham biwunnah itu berkumpul dalam lafaz yanmu ya non mim waw. Jadi apabila ada nun mati dan tanwin ketemu dengan yang 4 itu maka dibaca idgham biwunnah. Cara membacanya ditahan serta dengung. Min dzakari wa unsa. Nomor 12. 12 ini sama dengan nomor 3, nomor 5, nomor 7. Itu sama. Itu bacaan mat. Sa, huruf sa itu ketemu dengan huruf mat. Huruf matnya adalah alif lajnah. Selanjutnya nomor 13. 13 itu sama dengan nomor 7, sama dengan nomor 12. Nomor dengan nomor 3. Bacaan mat juga, mat tobi. Kita lanjut. Kalau yang sudah itu pasti sudah paham ya. Nomor 14. Nomor 14 mim mati ketemu dengan shin. Itu bacaan idhar. Itu dibaca idhar. Mim mati bertemu dengan huruf shin. Cara membacanya harus jelas kalau idhar. Waja'alnakum. Jangan samar, jangan dengung. Jadi harus jelas kalau idhar. Nomor 15 itu sama tadi dengan nomor 12. Nomor 3, nomor 7. Itu bacaan mat juga karena huruf matnya adalah waw. Jadi ketemu dengan huruf mat waw, maka nya itu dibaca panjang sekitar 2 harokat. Sedangkan nomor 16 itu idgham biwunnah. Yaitu tanwin bertemu dengan waw. Su'ubau wa qabaila. Bacaan gunnah tadi sudah. Seperti dzakari wa unsa. Ini sama dengan nomor 10. Nomor 17 itu bacaan mat wajib mutasil. Yaitu mat tobi'i berkumpul dengan hamzah dalam satu kalimat. Cara bacanya sama dengan nomor 1. Itu 5 harokat. Nah, bisa dipahami ya. Kita lanjut nomor 18. Nomor 18 lita'aruf. Lita'aruf. Hanya itu dibaca panjang. Itu bacaan mat sama dengan nomor 13, 12, dan nomor berapa? Nomor 7. Ya, nomor 5 itu sama. Selanjutnya nomor 19. 19 juga sama. Sini bacaan mat tobi'i. Ketemu dengan huruf mat waw. Ini fu-nya itu dibaca panjang sekitar 2 harokat. Nomor 21. Nah, nomor 20 ya. Nomor 20 itu adalah tanda wakaf. Tanda wakaf. Di situ kalian bisa berhenti, bisa lanjut. Akan tetapi lebih baik berhenti.
bukti kalau ada tanda seperti itu. Nah, nomor 21 itu idgham musaddad. Idgham wajib gunnah. Jadi cara bacanya ditahan serta dengung. Di atas sudah Bapak jelaskan tadi. Jadi itu adalah idgham wajib gunnah, wajib dengung, ditahan serta dengung. Inna, itu. Nomor 22 aqramakum, roknya di sini. Yaitu rok barisnya fathah. Jadi bacaannya di situ tafhim. Jadi cara membacanya huruf ro itu dibaca tebal, tafhim, tebal. Aqramakum. Nah, itu. Lanjut nomor 23. 23 itu memang tiga ketemu ain dibaca idhar. Idhar itu harus jelas bacaannya. Ma'akum. Nomor 24 non mati ketemu dal itu bacaan ikhfa, sama dengan non mati ketemu udhar tadi nomor 9. Nah, itu bacaan ikhfa. Ikhfa aqrab. Nomor 25 lafaz Allah itu tafhim. Lafaz Allah dibaca tafhim. Nah, karena sebelum lamnya lafaz Allah, ini lam jalalah, ada huruf yang berbaris fathah. Cara bacanya lafaz Allah itu dibaca tebal, panjangnya sekitar 2 harokat. Indallahi. Sekarang nomor 26. 26 itu tak mati. Tak mabsutah. Tak barisnya mati. Berubah suara menjadi kokum. Gitu. Konya itu sama dengan tadi. Nah, nomor 13 itu. Nomor 7 itu bacaan matobi. Sedangkan nomor 28 itu sama dengan nomor 20. Itu kita boleh berhenti. Kita berhenti di situ, boleh lanjut. Akan tetapi lebih baik berhenti sebentar, istirahat. Ya. Nah, nomor 29 inna itu idgham musyaddad sama dengan nomor 21 ya, sama dengan nomor 4 ya. Cara bacanya sama, yaitu ditahan serta dengung. Inna Allah tadi sudah nomor 25, jadi nomor 30 ini sama dengan nomor 25. Bacaannya harus tafhim. Dibaca tebal, panjangnya sekitar 2 harokat. Nomor 31 alimun itu mad tabi'i sama dengan fu. Nomor 19 itu 19 15 itu sama bacaan mad tabi'i, itu dibaca panjang sekitar 2 harokat.
Dan nomor 32 tanwin itu. Tanwin alimun khabir. Tanwin ketemu dengan kha. Kalau tanwin ketemu dengan kha, itu bacaan ithar. Itu dibaca ithar kholki. Cara bacanya suara nun itu mati, dibaca jelas. Alimun. Jadi tanwin mati bertemu dengan huruf ha. Cara bacanya suara nun mati dibaca jelas, atau mim mati dibaca jelas. Alimun, nun mati. Alimun khabir. Jadi mim mati ketemu kha itu dibaca ithar, bacanya harus dibaca jelas. Alimun khabir. Sedangkan nomor 33 itu dibaca mad arid. Mad arid lisukun. Yaitu mad bertemu atau berhadapan dengan satu huruf yang hidup yang berada di akhir kalimat. Apa di akhir kalimat itu adalah ro. Huruf ro. Huruf yang ro itu mati jika diwakafkan, berhenti. Jadi cara bacanya panjang, sekitar 2 sampai 6 harakat. Alimun khabir. Nah, itu. Sudah paham ya? Insya Allah paham. Ya. Jadi bisa kalian praktekkan di rumah, di mana saja kalian mau belajar Al-Quran. Itu ilmu tajwidnya, supaya kita dalam membacanya tidak salah. Panjang pendeknya, samar enggaknya, itu tidaknya. Ya. Nah, jadi gimana? Apakah kalian dalam membaca Al-Quran memperhatikan makharijul huruf dan hukum bacaan tajwidnya? Kalau belum, perlu kalian belajar ilmu tajwid dan belajar mengungkapkan huruf demi huruf, biar tahu makharijul hurufnya. Kita bisa berlatih di rumah atau di mana saja kita belajar Al-Quran, supaya bacaan Al-Quran kita benar. Ya. Jadi nomor 1 sampai nomor 34 itu Bapak kasih nomor itu biar, atau tujuannya biar kalian itu mudah dalam membedakan hukum bacaannya. Selanjutnya kita memahami pesan Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Apa saja pesannya? Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan perempuan. Yang kedua, jadi yang pertama ini adalah sesuai dengan ayatnya. Ayat surah Al-Hujurat. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Yang kedua, manusia itu diciptakan dalam berbagai bangsa dan suku. Agar apa? Agar lita'arafu,
supaya saling kenal mengenal satu sama lain. Saling tolong menolong, karena kita itu hidup itu tidak bisa hidup sendirian. Kita perlu orang lain, perlu teman, perlu sahabat. Tidak bisa kita hidup sendiri. Oleh karena itu, mari jagalah kerukunan. Jangan sampai berkelahi, ngolok-ngolok, menggunjing, itu nggak boleh. Jadi kita harus bisa menjaga kerukunan antar suku, antar bangsa, biarpun berbeda agama. Yang sesuai dengan yang ketiga, Islam itu tidak mengenal status sosial ataupun sistem kasta. Nah, itu dalam Islam. Jadi kita harus saling menghormati satu sama lain, saling menghargai satu sama lain. Jagalah kerukunan, keharmonisan, maka hidup kita akan bahagia. Dan yang terakhir, semua manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sama, hanya yang membedakan itu anak ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu ayatnya sudah jelas. Kenapa? Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui, maha meneliti, maha teliti. Jadi maksud dari surah Al-Hujarat ayat 13 itu menjelaskan bahwa pada dasarnya Allah itu tidak membedakan kedudukan manusia, baik dari jenis kelamin laki-laki maupun perempuan, dari suku, bangsa maupun ras. Semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja yang membedakan di antara satu dengan yang lainnya itu di hadapan Allah, yaitu tingkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ayat ini sebetulnya turun terkait dengan sebuah peristiwa di masa Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah SAW memerintahkan Bani Bayyadah untuk menikahkan Abu Haim. Siapa Abu Haim? Abu Han itu adalah tukang bekam daripada Rasulullah SAW. Diperintah untuk apa? Untuk menikahkan kepada seorang wanita dari kelompok mereka, kelompok Bani Bayyadah. Kemudian mereka berkata kepada Rasulullah SAW, mana mungkin kami mengawinkan putri kami kepada seorang hamba. Hamba itu istilahnya apa dulu? Budak, pembantu. Nah, dari peristiwa tersebut jelas surah Al-Hujarat ayat 13 yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membantah adanya sistem kelas atau status dalam masyarakat. Islam itu tidak mengenal status sosial, tuan dan budak, sebab semua manusia dilahirkan dalam keadaan yang sama, yaitu mereka merdeka. Hal yang membedakan menurut ayat Al-Quran surah Al-Hujarat itu hanya tingkat ketakwaannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja ya pertemuan hari ini.
Semoga bisa dipahami, bisa dimengerti. Nah, sebelum kita tutup, mari kita berdoa sesudah belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ya Allah, tunjukkanlah terhadap kami kebenaran sehingga kami bisa mengikutinya, serta tunjukkanlah terhadap kami kejelekan sehingga kami bisa menjauhinya. Amin. Sekian, terima kasih Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.